I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that deep. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, baik. Siapa nih namanya? Perkenalkan nama saya Vista Pamakadira Kak. Oke, Vista. Ada apa Vista ingin berjumpa dengan saya, menemui saya? Jadi gini Kak, Vista itu ada masalah di diri Vista, terus tujuannya tuh pengen konseling gitu sama Kakak. Oke. Jadi sebelum kita membahas itu mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu ya Vista ya. Iya, Kak. Jadi perkenalkan, nama kakak Nanda Saputra. Jadi kakak salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri dan Lampung, yaitu semester 5, dan kakak juga di prodi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Vista kalau boleh tahu kesibukannya atau sekarang sukanya apa nih? Kalau sekarang sih sukanya main. Ya, terus main handphone ya Kak ya. Iya, main terutama. handphone, terus ya sekolah, terus jajan. Ya pokoknya main-main lah Kak. Oke, main-main lah ya. Iya. Kalau di sekolah, kira-kira di kelas Vista banyak temen nggak? Temennya dikit sih. Temennya dikit. Enggak Kalau di rumah? dikit juga. Dikit juga. Di rumah berarti kesibukannya mainan HP gitu ya? Iya, Nggak, mainan HP. jarang main keluar gitu ya? Males lah Kak, ngapain juga main sama teman-teman. Enakan juga main HP. Oke, jadi Vista sukanya main HP, main sendiri, dan di kelas juga jarang punya teman ya, jarang berkumpul sama teman-temannya. Nah, tujuan Vista tuh kesini tuh apa, kan tadi katanya mau ceritain tentang masalah tuh, emang tahu Vista ini tuh tempat apa gitu, boleh cerita nggak? Boleh. Nggak tahu sih Kak, tempat ini tempat apa. Cuman tuh disuruh mama suruh nemuin kakak, Ya, terus terus? diarahin tuh ke sana, ke kak itu tadi siapa tuh lupa namanya. Habis itu udahlah, mama tuh udah lama banget sih Kak sebenarnya nyuruh-nyuruh kayak gini, karena ngeliat ya itu perlakuan Vista yang kayak gitu, jadi mama nyuruh buat konseling gitu, buat memperbaiki gitu. Oke, tadi Vista juga bilang ingin konseling. Emang Vista tahu konseling itu apa? Kan tadi katanya disuruh mama kan kesini. Iya, Emang tahu konseling itu apa? nggak tahu sih Kak. Nggak tahu ya. Jadi mungkin kakak kasih tahu ya, kita ambil sederhananya aja. Mungkin mama Vista nyuruh kesini itu Vista untuk konseling. Jadi konseling ini adalah upaya pemberi bantuan dari konselor. Yaitu konselor itu adalah saya kepada konselor itu Vista mengenai masalah yang Vista alami. Jadi benar tujuan mama Vista. Jadi tujuan mama Vista itu baik untuk mungkin di dalam diri Vista ini mamanya ngerasanya kok Vista ada yang beda nih gitu. Jadi mama Vista memberi perintah Vista untuk datang ke konseling ini gitu. Jadi paham kan dari inti konseling itu apa? Paham Kak? Oke. Sebelum kita membahas lebih tentang permasalahan Vista tadi, mungkin kakak mau ngasih tahu asas-asas dalam sesi konseling kali ini ya. Jadi sesi konseling ini berdurasi antara 30 sampai 45 menit Vista. Dan untuk waktunya atau hari yang ditentukan bisa 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu. Kira-kira Vista maunya durasinya berapa lama tuh, dan hari apa aja? Bisa 1 hari, 2 hari gitu. Gimana Vista? Nggak tahu lah gimana Kak. Pusing, biar mama aja lah yang iniin. Oke, mungkin biar mamanya di luar aja kali ya. Jadi nanti kakak bisa menghubungi mamanya, menanyakannya supaya berapa kali waktu yang akan ditentukan durasinya dan harinya apa aja. Tapi Vista setuju nggak kalau apa yang dikatakan mama nanti untuk waktu dan harinya? Setuju nggak Vista? Kira-kira? Setuju aja lah, daripada Setuju ya? nanti dimarahin sama mama. Oke deh, jadi setuju ya apapun yang dikatakan oleh mama tadi. Oke, jadi tadi udah clear, perkenalan udah, namanya Vista, aku Nanda, asas-asasnya juga udah. Sekarang
Vista bisa ceritakan nih kenapa sih kok kira-kira Mama Vista nyuruh Vista sesi konseling ini kenapa? Bisa diceritain nggak? Kalau misalnya masih aduh bingung, ceritain dikit-dikit aja nggak apa-apa. Duh, ceritanya dari mana ya? Ya nggak apa-apa, apalagi dapat dari sekolah atau di rumah, gara-gara apa gitu. Apa yang atau Vista ngerasa dalam diri Vista tuh ada yang salah juga gitu. Jadi tuh Gimana? di kelas itu tuh Vista nggak punya temen Kak. Terus? Teman-teman pada ngejauh. Juga kan Vista nggak terlalu mencari temen sih. Ya kalau misalkan ada ya udah, kalau nggak ada ya udah gitu. Oke, jadi teman-teman Vista itu tuh pada ngejauh. Kira-kira ada yang salah nggak sih dari bukan kelakuan tapi tingkah laku Vista di kelas itu tuh kayak Vista nakal atau Vista nggak peduli sama temennya atau Vista yaudahlah bodo amat kamu di sebelah ada nggak ada ya udah gitu. Kira-kira yang mana itu? Vista nakal nggak di kelas? Enggak, kalau Enggak. nakal mah. Kalau cuek kurang rasa peduli gitu kayak teman sebelahnya gitu gimana? Iya sih Kak, kayaknya itu Vista lebih ya udah gitu lebih asik mainan sendiri aja gitu, main handphone gitu lah pokoknya. Oke. Jadi kita ambil kesimpulan Vista ini di kelas ini nggak punya teman sendiri, bukan nggak punya teman tapi sedikit teman dan temennya juga agak ngejauh dari Vista itu. Kita ambil kesimpulannya karena Vista itu kurang rasa peduli terhadap sekitarnya gitu ya. Kita setuju ambil kesimpulan itu. Gimana Vista? Ya setuju. Setuju. Akan kita udah ambil kesimpulan nih. Jadi Vista ini di kelas dijauhin temennya karena rasa kurang percaya, karena kurang rasa peduli. Kira-kira dari kapan nih Vista dijauhin temennya? Abis itu Vista cuek sendiri gitu dari kapan? Dari dipegangin HP sama orang tua. Jadi Dipegangin HP ya? iya. Ya mungkin Terus? sekitaran 7 bulan atau 6 bulan itu lah pokoknya. Jadi antara 7 sampai 6 bulan belakangan ini ya Vista seperti itu, asik sendiri, bukan nggak punya teman tapi dijauhi teman. Dan itu Mama ngasih HP itu kenapa tuh? Karena sebelumnya Vista nggak punya temen kah atau gimana kok bisa sampai dikasih HP? Padahal Vista juga masih SD kan, masih belajar, masih seneng-senengnya main tuh. Kok Mama bisa ngasih HP ke Vista gitu? Kan punya sebenarnya temen, cuma kan waktu itu COVID tuh Kak. Iya benar. Nah terus di sekolah juga kan itu daring, terus sering ada tugas-tugas itu secara online kan. Jadi ya udahlah dikasih HP gitu sama mama buat ngerjain tugas-tugas gitu. Tapi abis itu terus juga mama itu kadang juga nggak bisa ngedampingin karena kerja kan. Jadi ya udah kita mainan-mainan sendiri, terus ya udah asik aja gitu. Kok kayaknya lebih asik daripada mainan sama teman-teman gitu, lebih asik mainan HP sendiri aja gitu. Oke, jadi pada awalnya tuh emang niatnya Mama tuh baik ya, supaya Vista tuh belajar, apalagi itu kan online kan, bisa supaya belajar sendiri. Dan saat itu kan Mama kerja tuh, Vista main HP didampingin atau enggak? Atau main sendiri? Enggak. Jadi main sendiri. Jadi Vista ya udah main sendiri, buka-buka HP gitu, akhirnya nyaman sama HP dan rasa peduli sama sekitarnya tuh ya udah acuh bodo amat gitu. Iya. Jadi mungkin saya simpulkan Vista ini gara-gara HP tadi dan rasa pedulinya itu tuh kurang sama lingkungan ya. Oke, sekarang Vista bisa ceritakan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi kenapa Vista bisa disuruh Mama kesini gitu. Lebih detail lagi menurut versi Vista, baik di sekolah maupun di rumah, kenapa dijauhin sama temennya, dan Vista juga kenapa ngerasa kurang rasa peduli itu keluar selain dari HP tersebut tadi. Boleh Vista silakan. Jadi gini, dari semenjak
COVID-19 itu kan sekolahnya kan online tuh. Iya. Terus otomatis semua kayak tugas-tugas maupun informasi itu kan ditaruh dikasih di HP gitu, di grup WhatsApp. Nah terus sama mama ya udahlah ini pakai HP gitu buat belajar, terus buatnya melihat informasi dari sekolah gitu. Terus ya udahlah Vista pakai kan HP-nya gitu. Terus di situ juga mama nggak bisa ngedampingin Vista. terus sih ketika Vista mainin HP. Jadi ya di sisi lain kalau waktu ada tugas yang ngerjain, tapi cuman sebentar, habis itu Vista mainin HP terus sampai Vista ngerasa males buat keluar rumah. Soalnya tuh teman-teman tuh kan hawanya panas, habis itu teman-teman juga tuh ini nggak pada asik gitu kalau mainan ini. Ya udahlah, kayaknya Vista ngerasa asiknya mainan HP aja kayak mainan game gitu-gitu, kayaknya seru gitu kan. Terus pernah kan itu di sekolah itu kan aku ada 5 orang itu, 4 orang. 4 orang terus. Nah itu kita istirahat kan boleh bawa HP kan, itu setelah COVID kan boleh bawa HP. Terus yang temanku 3 orang itu ke kantin beli jajan, terus aku sama temanku itu duduk di taman. Tapi di situ temanku nangis, tapi aku nggak tahu karena Nangis kenapa itu? nangis karena sakit kepala, tapi aku nggak tahu di situ kalau dianya lagi sakit. Soalnya aku mainan HP, terus volumenya kencang, aku pakai headset, jadi jadinya ya udahlah aku asik gitu mainan HP sendiri itu. Aku juga nggak melihat kanan kiri sih. Terus teman-temanku itu datang nanyain kenapa itu kok nangis. Aku yang nggak tahu kalau mereka orang datang, ya udah aku tetap mainan. Terus sampai aku ditepuk itu di belakang, kenapa itu Vista kok nangis. Si ini nggak tahu, kayak mana sih kamu ini kok nggak tahu orang temennya nangis kok nggak tahu. Kamu ini loh mainan HP terus, nggak ngeliatin temen-temennya, nggak ngeliatin sekitarnya kayak mana. Gimana nanti kalau misalkan di sampingmu itu ada ulat, nanti kamu ini mau digigit gitu, sampai kayak gitu Kak. Jadi tuh kata Vista kok kayak gitu sih teman-teman Vista sekarang kalau ditanyain informasi ataupun tugas-tugas gitu, mereka orang juga nggak pada mau buat ngejawabnya gitu. Udah cari aja sendiri informasinya. Kamu kan mainan HP terus, kamu kan sama kamu ini di kamar terus gitu. Jadinya kayak gitu, kayak kesel gitu sama mereka orang, tapi kok salah Vista gitu. Jadi ya dari situ terus nilainya juga agak turun. Terus mama juga merhatiin, terus mama dapat cerita dari teman-teman Vista itu kalau Vista di sekolah kayak gitu. Di rumah juga Vista kan jarang keluar kamar, soal ya itu udah asik mainan HP. Terus ya udah malas aja gitu kalau ada gabung-gabung di depan rumah rame gitu, ya mending di dalam kamar. Jadi gitu ya Vista ya. Emang emang sebelumnya di sekolah Vista itu boleh siswanya membawa HP gitu, muridnya? Apa Vista ya udah bawa aja lah gitu? Sebenarnya nggak boleh ya Kak ya. Iya. Tapi aku diam-diam bawa. Mama juga nggak tahu berarti? Nggak tahu kan, mama itu berangkat kerjanya pagi. Jadi ya udahlah, kita nyebut itu bawa HP gitu. Jadi udah jelas banget ya apa yang diceritain Vista tadi. Makasih Vista. Nah kan tadi udah ceritain lengkap banget tuh sama Vista. Kira-kira ada yang mau diceritain lagi nggak? Nggak ada Kak, udah cukup. Oke, cukup jadi ya. Jadi di dalam
sesi konseling ini ada yang namanya teknik, yaitu teknik role playing, dimana teknik role playing ini adalah memerankan peran yang ada di dalam cerita Vista tersebut. Jadi kita ambil kasus yang tadi, yang teman Vista yang ada di taman, yaitu teman Vista yang pusing, Vista memerankan dia dan kakak memerankan Vista. Gimana Vista? Apakah paham? Paham? Bisa dimulai? Bisa kak. Oke, mulai Vista. 1, 2, 3. Pusing. Nah, gimana? Kita kan tadi udah memerankan sebagai peran yang nangis tadi, yang pusing, dan aku juga sebagai Vista. Jika Vista berada di posisi temennya tadi, gimana rasanya Vista? Bisa dijelasin nggak? Ternyata Gimana? kasian banget ya kak ya, jadi temanku tadi yang temanku sakit, terus aku main HP sendiri gitu, terus juga sakit banget gitu, di sampingnya ada temen tapi nggak ada temen, gitulah pokoknya. Jadi rasanya nggak enak kan? Iya, Kak. Makanya itu Vista, karena kurang rasa peduli tadi, teman Vista juga ngerasain apa yang Vista rasakan. Dia masih udah sakit, kepala pusing tiba-tiba, padahal di sebelah ada Vista, tapi Vista malah asik mainan HP sama musikan. Mungkin rasanya kurang lebih seperti itu ya, Vista sakit banget. Nah, jadi sekarang Vista mungkin bisa merubah dalam diri Vista supaya bisa lebih kurangi main HP-nya, bisa lebih peduli sama temen yang ada di sebelahnya, gimana dia lagi apa, maksudnya apapun yang dia lakukan yang hal positif, jika lebih baik Vista tahu gitu loh, ikut gitu, jangan cuma di kelas itu diam aja, supaya Vista ada banyak teman di kelas, supaya Vista bergaul di kelas itu nggak sendirian gitu Vista. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tapi kadang tuh mau Gimana? ya kak ya buat gabung gitu, tapi mereka orangnya kadangan sinis sendiri gitu, barusan mau halo gitu, barusan mau ngedeket, tapi dia orangnya udah apaan sih, ngapain deket-deket gitu, sana sama HPmu sendiri aja gitu, katanya kayak gitu. Oh, oke. Jadi reaksi teman-teman Vista seperti itu mungkin karena perilaku Vista sebelumnya ke mereka gitu. Mereka nggak mungkin tiba-tiba kayak gitu ke Vista jika Vista tidak membuat kesalahan ke mereka gitu. Vista paham? Mungkin nanti untuk selanjutnya Vista bisa lebih ngoreksi diri sendiri. Vista, apa sih yang kurang ya gitu. Apalagi mama kok bisa sampai nyuruh aku datang sesi konseling ini gitu. Jadi Vista bisa lebih koreksi teman-teman. Kalau perlu Vista datengin teman-temannya untuk minta maaf gitu. Maaf ya, selama ini jelasin aja gini ke Vista, supaya Vista itu bisa lebih banyak teman lagi di kelas. Teman-teman Vista nggak kayak gitu lagi gitu. Ada yang tanya lagi nggak? Sudah kak. Cukup ya. Jadi kesimpulannya itu tadi, Vista kurang ngerasa peduli terhadap sekitarnya Vista, dan apalagi ditambah kasus yang tadi itu, kalau bahasanya tuh masa teman sebelahnya pusing nggak tahu kan, itu udah salah satu hal yang kurang wajar, apalagi untuk anak SD kayak Vista gitu. Jadi Vista bisa introspeksi lebih lagi ya. Gimana Vista, apa ada yang tanyain lagi nggak? Nggak ada Cukup kan, ya. cukup. Jadi untuk sesi konseling kali ini mungkin kita cukup sampai ini aja. Jika ada yang bisa ditanyakan lagi, nanti Vista bisa hubungi kakak. Oke Vista? Iya kak. Jadi Vista semangat sekolahnya, introspeksi diri Vista supaya Vista bisa lebih baik lagi dan teman-teman Vista bisa lebih dekat lagi gitu. Cukup Vista? Cukup. Oke, kalau cukup bisa kita akhiri ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kak. Oke, sama-sama, sampai jumpa. Hati-hati ya di jalan. Kak.